Pagi ini Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah anugerah, berlimpah-limpah penghiburan, berlimpah-limpah pengajaran, jalan keluar untuk semua persoalan yang kami alami saat ini. Dan kami mempercayai Tuhan, terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Sekarang kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Allah Roh Kudus, ajarlah kami akan kehendak Bapa, supaya hari ini di sini kami bertumbuh. Hari ini di sini Tuhan, kami bersuka cita menerima firman-Mu. Berkatilah Allah yang hidup. Kami siapkan hati kami, telinga kami, untuk menerima berkat dari firman Tuhan, jamahan dari firman Tuhan. Dan kami ingin bertumbuh, berkemenangan, diberkati, berbahagia oleh karena firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Saudara-saudara, firman Tuhan begitu kaya. Firman Tuhan begitu indah. Karena itu kita akan masih melanjutkan pelajaran firman Tuhan. Kita buka Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 1. Sudah menemukan? Baik, kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Saudara di rumah juga bisa mengikuti membaca firman bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 bagian A. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, kita fokuskan mata kita di ayat 1. Minggu lalu kita sudah membahas berbahagialah. Sekarang kita membahas bagian yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tema kita pada hari ini adalah siapa penasihat saudara? Siapa penasihatku? Jadi kita mau terapkan ayat ini sehingga kita memakai kata siapa penasihatku. Masing-masing kita bertanya, siapa penasihatku? Siapa penasihat kita? Kita membutuhkan penasihat. Diakui atau tidak, pasti kita membutuhkan penasihat. Pada waktu kita memiliki masalah, kita ingin meminta pertolongan kepada seseorang. Masalah begitu berat, menekan kita, atau masalah apa saja, kita minta bimbingan seseorang. Misalnya, masalah kesehatan, kita akan mencari dokter, bertanya kepada dokter mengenai penyakit kita. Minta nasihat, minta pertimbangan dan jalan keluar. Masalah kejiwaan, kita bisa minta kepada psikiater atau psikolog. Masalah pertanian, kita bisa minta kepada PPL, petugas penyuluh lapangan. Masalah ekonomi, kita bisa bertanya kepada ekonom atau kepada pelaku usaha, orang yang punya pengalaman dalam bidang usaha atau bagaimana mengelola keuangan. Masalah keluarga, masalah anak, dan banyak masalah lagi yang kita bisa sebutkan. Dan kita bisa mencari orang lain, minta saran, minta nasihat, supaya kita bisa diarahkan, dibimbing, atau mendapatkan pengetahuan. Saudaraku, pendek kata, ketika kita memiliki masalah apa saja, kita ingin saran. Sekalipun kadang-kadang saran itu kita tidak lakukan.
Tapi pada waktu seseorang minta nasihat, itu berarti bahwa dia mengakui dirinya, dia tidak mampu. Dia tidak cukup kuat. Kita bisanya konsultasi untuk minta saran nasihat. Ada 3 pertimbangan, oleh karena kita ingin mendapatkan pengertian yang benar dan pemahaman secara kognitif. Kenapa hal ini terjadi? Atau kita juga bisa minta nasihat oleh karena kita ingin mendapatkan pandangan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana pola yang harus saya lakukan untuk tujuan akan datang. Atau yang ketiga adalah supaya apa yang saya bisa ubah. Mengapa ini bisa terjadi? Adakah andil saya? Apakah saya terlibat di dalamnya? Sehingga saya perlu mengubah cara berpikir, cara bertingkah, cara berpikir, atau cara mengatur. Situasi yang kita alami saat ini di masa pandemi, apakah Bapak Ibu Saudara sempat berkonsultasi dengan orang lain? Semua sudah mengalami hal yang sulit. Kepada siapa saudara berkonsultasi? Apakah ada yang harus kita pahami saat ini? Apakah ada yang harus kita ubah di masa pandemi ini? Atau adakah yang harus kita rencanakan untuk masa yang akan datang beberapa bulan ke depan ini atau beberapa minggu ke depan ini? Atau mungkin sama sekali kita tidak konsultasi, berjalan apa adanya seperti air. Mengapa kita perlu konsultasi, saudara-saudara? Karena kita punya masalah. Orang yang punya masalah, yang menyimpan masalahnya dan tidak menyampaikan kepada orang lain, tidak mengkonsultasikan kepada orang lain, maka bisa menyebabkan beberapa hal kekacauan dalam hidupnya. Tekanan pikiran yang begitu berat, stres, depresi, kadang-kadang bingung. Tapi kalau jika kita merasa kuat, kita tidak perlu konsultasi. Sekalipun kita memiliki persoalan, tapi kalau kita tidak menganggapnya sebagai masalah, sebagai beban, kita tidak perlu konsultasi kepada orang lain karena kita kuat untuk menanggungnya. Tapi kalau kita tidak kuat untuk menanggungnya, saudara, dibutuhkan konsultasi. Dibutuhkan penasihat. Konsultasi yang dilakukan oleh seseorang karena beban yang begitu berat, ia tidak dapat mengatasinya seorang diri, atau kadang-kadang pikiran yang begitu berat sehingga ia hanya ingin menyampaikan, kadang-kadang dia hanya ingin didengarkan tanpa butuh nasihat, tanpa butuh saran, tanpa butuh pertolongan. Kira-kira mungkin itulah cerita dibalik dari ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Perhatikan, nasihat orang fasik. Orang itu tidak mengalami kebahagiaan atau tidak mengalami berkat. Minggu lalu kita sudah belajar bersama, kata berbahagia ini sebenarnya bisa diterjemahkan menjadi 2. Ya. Yang pertama adalah bahagia, estre, yang kedua adalah diberkati. Orang yang tidak mengalami kebahagiaan dalam pernikahan atau rumah tangganya, bertengkar, berantem, kadang-kadang merasa tidak cocok, dan ia ingin keluar dari masalah tersebut, maka sebenarnya dia membutuhkan penasihat. Dia membutuhkan mentor. Dia membutuhkan seorang konselor. Dan berpikir mengapa ini terjadi, bagaimana harus melewati, dan bagaimana harus menyelesaikan. Kadang-kadang ada orang hanya ingin melewati tetapi tidak ingin menyelesaikan. Saudara-saudara, melewati dengan menyelesaikan berbeda. Kita ada masalah dan kita ingin cepat-cepat meninggalkan, itu melewati. Melompati,
dan sama sekali tidak ada perubahan. Saudara, beban, masalah, persoalan itu cukup baik, sangat baik sebenarnya untuk mengubah kita. Jangan ingin cepat-cepat melewati. Karena ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam masalah itu, dalam persoalan itu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita mengubahnya. Ada sesuatu di mana kita harus bertobat di satu sisi. Oleh karena masalah itu yang Tuhan izinkan. Tuhan terlalu hebat, saudara-saudara, untuk menolong kita. Tapi mengapa? Seakan-akan Tuhan tidak berdaya. Seakan-akan Tuhan diam dalam persoalan kita. Karena Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan biarkan orang lain banyak berbicara kepada kita. Sekali lagi saudara perhatikan ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Nasihat itu kata-kata. Banyak kali kita mendengar kata-kata nasihat. Puji Tuhan dilakukan, tapi kadang-kadang tidak dilakukan. Dan biarkan sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita. Jadi saudara-saudara, jangan cepat-cepat ingin melewati masalah itu, tapi Tuhan ingin kita menyelesaikan. Menyelesaikan berarti kita berhadap-hadapan. Dan supaya kita menemukan apa maksud Tuhan dalam masalah ini. Apa maksud Tuhan dalam persoalan kita. Termasuk saudara-saudara sebenarnya ada maksud Tuhan di masa pandemi ini. Dan kita berdoa sama-sama, Tuhan segera selesaikan pandemi ini. Kita ingin cepat melewati. Saudara, kita perlu bertanya sekali lagi dan berdoa tambahan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau kerjakan? Apa yang Tuhan mau ubah dalam hidupku di masa pandemi ini? Apa yang Tuhan sedang rancangkan? Ada tujuan Tuhan, bukan hanya hari ini Tuhan bekerja, tapi masa yang akan datang. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun akan datang. Tuhan sedang bekerja untuk mengubah kita. Dan kita harus bertanya, apa mau Tuhan? Tambahkanlah doa kita di masa pandemi ini. Tuhan, apa kehendak-Mu untuk aku lakukan di masa ini? Kita ingin cepat segera menyelesaikan. Tetapi kita tidak mendapatkan solusi. Kita harus bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Nah saudara-saudara, kita akan mempelajari bagian ayat ini. Ada 2 makna dari ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak menuruti atau mengikuti nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik sebenarnya adalah orang yang tidak percaya atau tidak mengenal Tuhan. Ini bukan orang ateis. Tapi ketika kita membaca Mazmur, maka kita akan menemukan, ditambahkan pengertian kita, orang fasik itu adalah orang yang melakukan perbuatan bertentangan dengan firman. Dan bertentangan dan melanggar persekutuan dan kesetiaan kepada jemaat atau orang percaya. Maka kita membaca berkali-kali kata orang fasik di dalam Mazmur. Mereka satu persekutuan. Katakanlah Daud. Daud berdoa mengenai orang-orang fasik. Padahal orang-orang fasik itu ada di sekitarnya. Dia adalah kelompok jemaah Israel juga. Katakanlah dia beragama. Tanda kutip, mungkin kita menyebutnya sebagai orang Kristen saat ini. Orang fasik adalah orang yang hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang tidak setuju dengan Tuhan. Itulah orang fasik. Wah, ini celaka saudara-saudara. Pada waktu kita mengalami masalah dan kita berkonsultasi, minta bimbingan, minta nasihat dari orang yang hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya ayat ini berkata, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Berarti orang ini, di sana kan ada artikel, berbahagialah orang itu. Orang itu. Orang itu siapa saja saudara? Bisa saya? Bisa saudara? Saudara yang ada di rumah?
kita semua pelayan di sini, kita bisa berbahagialah orang itu. Tapi orang itu juga bisa tidak berbahagia dan mengalami kekacauan kalau mengikuti nasihat orang fasik. Dan bukan cuma nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa. Lalu duduk, menarik kata-katanya ya. Berjalan, berjalan, berdiri, duduk. Itu kata kerja semua. Dan ini adalah upaya. Kemarin kita sudah merenungkan bahwa bagaimanapun upaya kita bahagia, itu bukan upaya. Itu bukan hasil kerja keras kita untuk berbahagia. Tapi konsekuensi, respon kita karena bersekutu dengan firman Tuhan. Saya berharap saudara-saudara masih mengikuti renungan setiap pagi. Saudara bisa membaca atau bisa mendengar secara audio. Dan biar kiranya kita bertumbuh. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari sehubungan dengan ayat ini, apa yang firman ini katakan kepada kita. Yang pertama adalah kebahagiaan kita ditentukan oleh kita sendiri. Berbahagialah orang itu, ada artikelnya. Bukan orang netral siapa ya. Orang itu adalah orang yang mengambil inisiatif. Bukan inisiatif bahagia, tapi inisiatif yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Perhatikan kata berjalan. Berjalan itu berarti mengikuti. Dan mengikuti ini adalah pola hidup. Nasihat itu adalah perkataan yang tersimpan di sini. Atau di ayat 2 itu sama dengan pengajaran. Kita minta nasihat, sebenarnya kita minta diajar. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana berusaha, bagaimana bisnis, berjualan, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah pengajaran. Nasihat adalah saran untuk menjadi pengajaran yang kita terima sehingga kita bisa berubah. Oh, begini caranya. Mengapa kita mendengarkan nasihat orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah dan yang hidupnya bertentangan dengan Tuhan? Nah, saudara-saudara, orang fasik ini jangan lagi memikirkan bahwa ini adalah orang yang bukan hanya beda agama atau ateis, tapi bisa seagama, bisa segereja, tapi pola hidupnya bertentangan dengan Tuhan. Tapi di Shalom gak ada begitu ya. Pikirannya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Omongannya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah orang fasik. Dan orang itu dekat dengan kita. Jadi sebenarnya pasal 1 ini adalah pendahuluan dari semua mazmur. Jadi semua mazmur yang kita baca itu didahului dengan ayat ini. Dan kita bergaul dengan mereka. Kita berbicara dengan mereka. Coba kita lihat pengertian dari nasihat. Nasihat dalam teks bahasa Ibrani itu adalah etsha, yang berarti saran, advice, nasihat, counsel, ada istilah konsultasi. Yang kedua, rencana atau pola, skema. Yang ketiga, etsha ini juga berarti tujuan, keputusan, perjanjian. Jadi kita bisa terapkan ketiganya ini. Kita bisa minta saran, nasihat, dan melalui itu kita punya rencana ke depan. Dan bukan hanya itu, kita mengadakan kesepakatan dengan apa yang diajarkan. Kita punya tujuan ke depan. Itu nasihat. Dan kita bisa mengikuti ketiganya. Nah, kita mau lebih jauh lagi, saudara-saudara, bahwa kadang-kadang kita tertarik dengan pengajaran yang salah.
Dengan cara kemudian kita menurunkan level kesalehan hidup kita, kerohanian hidup kita. Dia saja begitu. Saya pernah mendengar, dia saja begitu, masa saya tidak bisa? Di jemaat pernah berkata begitu. Ya, kalau dia tidak mengikuti, masa saya tidak bisa? Itu hak kita. Tapi yang pertama tadi kita pelajari bahwa kebahagiaan itu ditentukan diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan dia saja. Tapi kita semua bisa berkata, kalau dia bisa begitu, kenapa saya tidak bisa? Kalau dia bisa melakukan itu, kenapa saya tidak bisa? Kalau dia bisa melanggar firman Tuhan, kenapa saya tidak bisa? Kita menurunkan derajat kesalehan kita. Dan itu yang membuat kita tidak bahagia. Itu membuat kita bergumul. Kalau dia bisa nipu-nipu, kenapa saya tidak bisa? Kalau hamba Tuhan saja bisa nipu-nipu, kalau para pelayan saja bisa curang-curang, masa saya tidak bisa? Jadi kita mengikuti bukan cuma nasihat perkataan, tapi pola. Yang tadi kedua, pola hidup. Ada pola yang tertata dalam hidup orang itu, dan kita condong untuk mengikuti. Itu sebabnya kelihatannya mereka bahagia padahal tidak bahagia. Dan kelihatannya mereka diberkati padahal mereka tidak diberkati. Dan kalau kita membaca rangkaian ayat ini, kita menemukan ada beberapa ayat di dalam Mazmur berkata, ketika aku menyelidiki tentang mereka itu, aku salah. Aku salah. Tapi kalau kita baca Mazmur 73 ya, sehat dan gemuk mereka. Tidak ada sakit pada, wah sehat gemuk nggak ada sakit. Bangun pagi nggak perlu bersin-bersin, ya, nggak perlu rasanya tulang ini semua sakit. Wah, kalau dia saja curang dan dia sehat-sehat saja, kenapa saya tidak bisa? Tapi pemazmur berkata, ketika aku menyelidiki lebih dalam lagi, ternyata aku salah, aku berdosa, hampir-hampir aku tergelincir. Saudara-saudara, itu membuat kita tidak bahagia karena meniru pola hidup orang-orang yang sebenarnya orang fasik yang ada di sekitar kita. Kemungkinan itu ada di kelompok kita, kemungkinan. Ya. Dan Tuhan taruh orang di kelompok kita, di dekat kita itu sebenarnya untuk memurnikan kita. Berbahagialah orang yang tidak. Jadi melihat ada pola seperti itu, ada pikiran seperti itu, ada perkataan, ada nasihat. Kadang-kadang begini, kita melakukan pembenaran dan kita membohongi pengharapan kita. Dia saja begitu. Kita melakukan pembenaran dalam logika kita. Dan itu adalah membohongi diri sendiri. Berbahagialah orang. Jadi kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita. Dan kita bertanggung jawab untuk mengatur hidup kita tanpa harus mengikuti pola hidup orang lain yang bertentangan dengan Tuhan. Jangan meniru kejahatan, saudaraku. Untuk menjalani nasihat orang jahat berarti kita membiarkan nasihat jahat itu, perkataan jahat itu mempengaruhi kita dan menentukan perilaku kita. Kita membiarkan mereka mengatur kita. Kadang-kadang begini, saudara. Nasihat jahat itu terlanjur terekam di sini, itu nggak bisa dihapus. Sesuatu yang jahat yang dilakukan orang lain, kita melihat dan terlanjur terekam, itu sulit untuk menghapusnya. Nggak ada penghapus yang untuk bisa menghapusnya di sini, atau kalau bisa kita buka kemudian kita tarik itu, kita keluarkan isi yang kemarin kita lihat, kita dengar, kita terima itu. Nggak bisa. Itu tersimpan. Dan itu bisa kita ikuti. Bukan bulan ini. Bulan depan bisa. Bisa. Berbagilah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Jadi kita berani menolak dan berkata tidak setuju. Karena kita menentukan diri kita sendiri. Jangan menurunkan derajat kesalehan kita, derajat kerohanian kita melihat orang-orang lain yang sebenarnya fasik.
Tapi bisa jadi ada dalam kelompok, tanda kutip, orang-orang percaya. Seperti yang dialami Daud. Siapa saja musuh-musuhnya? Orang-orang di dekatnya. Bisa anaknya sendiri. Bisa. Bisa juga keluarganya sendiri. Panglimanya sendiri. Penasihatnya sendiri. Dan hidupnya bertentangan dengan Tuhan. Bisa, saudara-saudara. Kita bisa mendengar nasihat di rumah kita. Kalau dibilang orang fasik kan nggak enak ya. Tapi itu nasihat orang fasik, pikiran orang fasik, pola hidup orang fasik, bisa. Dan kita harus berani menolaknya. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kebahagiaan kita karena setuju dengan firman Tuhan. Kebahagiaan kita ditentukan oleh kita sendiri. Yang kedua, ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi, konsultasikan masalah kita dengan pencipta kita. Kalau tadi kan jelas ya, kalau sakit cari dokter. Bermasalah kejiwaannya bermasalah ya, cari mungkin psikologi atau psikiater. Lagi tanam cabai, bermasalah cabainya. Iya. Kita kemarin panen ya. Saya dapat pare besar-besar. 4 biji besar-besar ya. Ya. Hasil pekerjaan anak-anak sekolah minggu. Kita perlu konsultasikan hidup kita juga kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Alkitab banyak berbicara kepada kita. Jadi biarkan Alkitab berbicara kepada kita. Biarkan Alkitab yang mengajar kita. Biarkan Alkitab memperjelaskan apa maksud Tuhan dalam persoalan yang kita alami, saudaraku. Apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam kesulitan yang kita alami saat ini. Apa maksud Tuhan dalam kekurangan yang kita alami saat ini. Apa maksud Tuhan dalam pertengkaran yang kita alami saat ini. Apa maksud Tuhan dalam penipuan yang kita alami saat ini. Apa maksud Tuhan dalam semua hal yang tidak mengenakan. Bukankah Tuhan bisa memagari kita dan menjauhkan kita dari semua masalah-masalah itu? Tapi seizin Tuhan. Ingat bagaimana kisah Ayub. Tuhan bertanya kepada iblis setelah jalan-jalan. Jadi iblis habis jalan-jalan ke rumah kita juga. Dan Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub diganti dengan nama saudara? Apakah engkau melihat hambaku yang tidak? Wah, dia kan tidak karena Tuhan memagari dia. Ya, coba Tuhan buka pagarnya, dia pasti menyangkali. Jadi semua atas seizin Tuhan, ada maksud Tuhan. Dan supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, saudara-saudara. Masa pandemi ini kita harus semakin bertumbuh. Amin, saudaraku. Masa pandemi ini kita semakin dimurnikan. Kita sedang digoncang. Semua digoncang. Nggak ada yang tidak digoncang. Semua digoncang. Semua negara digoncang. Semua orang digoncang. Semua. Tetapi kita harus memilih berdiri. Kuat. Karena firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 24. Mazmur 119 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Ya. Di depan juga sudah ada. 2, 3. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. My counsel, my counsel. Penasihat-penasihatku. Nasihat. Tadi di ayat 1, nasihat. Orang fasik sekarang ada nasihat. Jadi firman ini saudara-saudara, nasihat bagi kita. Minggu depan kita pelajari lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Mengapa kita mempelajari ini? Bagaimana kita mempelajari ini? Ini nasihat. Dan kalau kita menuruti, kita akan berbahagia, kita akan bersuka cita. Amin, saudaraku. Kita akan bersuka cita. Jadi kebahagiaan kita karena kita setuju dengan firman Tuhan. Jangan biarkan orang lain terlalu banyak bicara, tapi kita tidak bicara dengan
Alkitab. Kalaupun orang lain banyak berbicara, jangan banyak mendengar mereka, saudara-saudara. Mungkin kecuali saya berkhotbah, saudara bisa mendengar. Biarkan kita mendengar firman. Mengapa kita jauh-jauh minta nasihat? Padahal di sini ada nasihat, saudara. Minta konsultasi, telepon lagi. Ada yang telepon berjam-jam. Saya beberapa kali orang menelpon saya. Itu bukan 15 menit, 1 jam. Sampai harus beli pulsa lagi. Pak, tolong, Pak, jangan ditutup, Pak, ya. Ya, Pak, tutup sebentar, saya beli pulsa. Silakan. Hanya mendengar. Setelah itu, saya beri nasihat juga tidak. Saya mendengar. Atau kadang-kadang, Pak, bagaimana, apa maksudnya? Pertanyaannya 1 jam. Jawabannya hanya 1 menit. Selesai. Saudara-saudara, di sini banyak nasihat. Dan ini akan menguatkan kita, akan menghibur kita, akan membimbing kita, akan menguatkan kita, menyembuhkan kita. Dan bukan cuma firman Tuhan, bukan hanya Alkitab. Tuhan Yesus adalah kanselor kita, penasihat kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kalau kita punya masalah dan beban berat, datang kepada Yesus. Bukan datang diam saja, tapi datang mendengar firman-Nya. Dan firman-Nya di sini. Dan waktu kita menggumuli firman Tuhan, begitu dahsyat Tuhan bicara kepada kita. Dia tidak hanya bicara dengan kata-kata ini, tapi di balik kata-kata itu, Tuhan akan memberikan hikmat-Nya. Di balik kata-kata itu, Tuhan akan menghubungkan kata-kata itu yang maknanya lebih dalam dari satu kata yang kita baca. Itu sebabnya kita akan mempelajari ini beberapa minggu, Mazmur pasal 1. Lebih dalam, lebih banyak Tuhan bicara kepada kita. Tapi kalau saudara tidak mendengarkan firman, bagaimana saudara bisa mendapatkan nasihat? Yang menarik, saudara-saudara, Yesaya pasal 9 ayat 6, saudara bisa membukanya. Itu saya baru mempelajari. Selama ini saya tidak meneliti. Yang kita percaya adalah Yesus sebagai penasihat ajaib, ya. Kata wonderful counselor, penasihat ajaib, ditulis dalam Alkitab NET, New English Translation. Ditulis kata extraordinary strategies. Wah, ini luar biasa, ya. Yesus sebagai counselor ditulis sebagai ahli strategi yang luar biasa. Ahli strategi luar biasa. Counselor. Nah, tadi saya memberikan sengaja di depan definisi. Ada 3 definisi dari ATSE tadi. Nasihat. Yang pertama adalah nasihat atau saran. Yang kedua adalah rencana. Rencana ke depan dan pola. Yang ketiga itu adalah tujuan, agreement, perjanjian. Dan Yesus punya strategi, saudara-saudara, masa pandemi ini. Ini cara Tuhan, saudara-saudara. Terimalah sebagai ini cara Tuhan. Jangan menerima sebagai cara iblis. Jangan menerima sebagai cara cara antikris sedang bekerja. Bahkan ketika antikris bekerja juga, itu adalah cara Tuhan. Ketika masalah sedang terjadi, itu cara Tuhan. Extraordinary strategies. Yesus adalah ahli strategi yang luar biasa. Kita tidak ngerti apa maksud Tuhan. Orang menolak sakit. Orang percaya kok menerima sakit. Kita akan diberkati Tuhan. Mereka tidak ngerti tentang strategi Tuhan. Mereka ngertinya strategi itu adalah selalu baik, sehat, diberkati, tidak pernah rugi, tidak pernah sakit, yang selalu kenyang, sehingga mati dalam kekenyangan. Dan mau tertawa, tidak pernah menangis. Saudara-saudara, Tuhan sedang melakukan strategis. Dan masa pandemi ini, masa terbatas ini, memang sangat sulit, saudara. Kita tidak minta masalah. Nggak ada yang minta masalah. Nggak ada yang minta persoalan. Nggak ada yang minta pertengkaran. Nggak ada yang minta kekurangan. Nggak ada yang minta keterbatasan. Nggak ada yang minta kemiskinan. Tetapi ada strategi Tuhan
di balik masalah yang kita alami, saudara. Apa masalah itu terjadi karena kesalahan kita, kesalahan orang lain, atau juga karena situasi alam? Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita. Ini bukan bagaimana Tuhan menolong kita, tapi Dia Tuhan. Dia Tuhan penguasa langit dan bumi. Dia sedang mengamat-amati dan Dia sedang melakukan strateginya. Dia tidak hanya memberi nasihat, tapi Dia sedang melakukan strategi. Kira-kira kalau Dia melakukan ini, kita muncul sebagai apa? Sebagai pemenang, atau kita sebagai Iyo bilang pecundang. Iyo sering berkata kepada saya, "Papa ini pecundang." Karena dia sering mendengar ya kata itu. Apa kita menjadi orang yang tetap berdiri di depan Tuhan, atau orang yang meninggalkan Tuhan seperti orang fasik? Berbagailah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Tinggalkan semua nasihat-nasihat orang fasik, saudara. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Biarkan firman-Nya berbicara kepada kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Haleluya, terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan-Mu, Tuhan. Bawalah kami, Tuhan, kepada maksud-Mu. Bawalah kami, Tuhan, kepada kehendak-Mu di masa yang sulit ini. Di masa yang terbatas ini. Tuhan, tolonglah kami. Oh Tuhan, tolonglah kami di masa sulit ini. Supaya kami hanya memandang-Mu, Tuhan, dan mendengar suara-Mu. Mendengar firman-Mu. Nasihat, pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan yang membahagiakan dan memberkati kami. Tuhan berkati. Berkatilah kami, Tuhan. Tuhan berkatilah kami. Nyatakanlah kehendak-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu.